Tahukah saudara, ketika Nuh mulai membangun bahtera untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, dan istri anak-anaknya, ketika itu Nuh belum memiliki anak. Shalom saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Tahukah saudara bahwa ketika Nuh mulai membangun bahtera untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, dan istri anak-anaknya, waktu itu Nuh belum memiliki anak. Dari mana kita tahu? Mari kita belajar Alkitab. Dalam Ibrani pasal 11, ayatnya yang ke-7, ini kata Alkitab tentang iman Nuh. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Perhatikan, kita garis bawahi sesuatu yang belum kelihatan. Apanya yang belum kelihatan di sana? Dengan taat mempersembahkan bahtera, mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi dia dengan iman tentang sesuatu yang belum kelihatan, ia membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Padahal ketika dia membangun bahtera, nanti kita akan lihat sebentar, Nuh belum punya anak. Tapi dia percaya kepada Tuhan, disuruh bangun bahtera supaya keluarganya bisa diselamatkan. Dan karena iman, ia telah menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, saudara yang kekasih, saya akan tunjukkan kepada saudara dari Alkitab bagaimana Nuh, meski belum memiliki anak, dia persiapkan bahtera untuk istrinya dan untuk anak-anaknya serta istri anak-anaknya, para menantu-menantunya. Padahal dia belum punya anak dan belum punya menantu. Nah, mari kita buat matematika untuk melihat atau membuktikan bahwa Nuh belum punya anak ketika dia mulai membangun bahtera. Kita pergi ke cerita Nuh kalau begitu. Kita mulai dengan membaca Kejadian pasal 6 ayatnya yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi saudara dengar itu, umur manusia menurut ayat ini katanya akan 120 tahun saja. Mengapa? Karena kita tahu Nuh itu berkhotbah 120 tahun. Dan sesudah 120 tahun ini, dunia akan dibinasakan. Manusia semuanya akan dilenyapkan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, umur mereka akan 120 tahun. Karena sesudah 120 tahun, Tuhan akan binasakan bumi dengan air bah. Jadi kita tahu bahwa Nuh berkhotbah selama 120 tahun. Nah, sekarang kita pindah ke Kejadian pasal 7. Kita akan baca ayatnya yang ke-6 untuk mencari angka yang lain. Kejadian 7 ayat 6 berbunyi begini. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Umur berapa Nuh ketika dunia dihancurkan oleh air bah, atau ketika air bah datang meliputi bumi kemudian menghancurkan bumi ini? Alkitab berkata umur Nuh 600 tahun. Nah, kalau begitu 600 tahun kita kurangkan 120 tahun, waktu di mana Nuh menghabiskan umurnya, hidupnya berkhotbah, kita akan dapatkan angka 480 tahun.
Berarti umur Nuh ketika dia mulai berkhotbah untuk mengamarkan dunia tentang datangnya air bah, umur Nuh adalah 480 tahun. Dan di umur inilah Nuh mulai membangun bahtera. Karena Allah berfirman kepadanya untuk membangun bahtera. Di mana firman itu ditemukan? Mari kita baca Kejadian pasal 6. Ada beberapa ayat sebenarnya, tapi saya hanya mau baca ayatnya yang ke-18. Dengarkan kata Alkitab, Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, ini kata Tuhan kepada Nuh. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Siapa yang akan masuk ke dalam? Nuh. Lalu siapa lagi? Dikatakan di sana, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Tapi ketika firman ini Allah berikan, perjanjian ini Allah buat dengan Nuh, Nuh waktu ini belum memiliki anak. Mengapa? Mari saya baca ayat yang terakhir kepada kita. Mari kita baca Kejadian pasal 5 ayatnya yang ke-32. Kejadian 5 ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun. Berapa umur Nuh? 500 tahun. Apa yang terjadi ketika ia berumur 500 tahun? Ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Umur berapa Nuh memiliki anak? 3 anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet ketika ia berumur 500 tahun. Umur berapa ketika dia mulai berkhotbah? Dia berumur 480 tahun. Dari mana kita tahu? Dunia dibinasakan air bah ketika Nuh berumur 600. Nuh berkhotbah selama 120 tahun, berarti 600 kita kurangi 120, kita dapatkan 480 tahun. Itulah umur ketika Nuh mulai berkhotbah, Nuh mulai membangun bahtera untuk keluarganya. Tetapi Kejadian 5 ayat 32 berkata, Nuh nanti punya anak ketika ia berumur 500 tahun. Berarti nanti 20 tahun kemudian setelah Allah memerintahkan Nuh membangun bahtera, menjanjikan atau membuat perjanjian dengan Nuh bahwa ia akan masuk bersama istrinya, anak-anaknya, dan istri anak-anaknya. Nanti 20 tahun kemudian baru Nuh memiliki anak. Tidaklah heran Paulus, penulis kitab Ibrani, mengatakan karena iman Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Jadi yang tidak kelihatan di sini, saudara yang kekasih, bisa saya katakan ada 2 paling tidak. Yang pertama adalah keluarganya. Dia belum punya keluarga, tapi dia percaya Allah berjanji kepadanya ia akan memiliki anak yang akan masuk ke dalam bahtera. Yang kedua, dia belum lihat bagaimana air bah ini akan turun, karena di zaman Nuh hujan belum pernah turun. Bumi waktu ini dibasahi dengan embun. Tidak ada hujan atau air turun dari langit. Jadi segala sesuatu yang Nuh khotbahkan adalah hal yang tidak masuk di akal, adalah hal yang dicemooh, ditolak, diolok oleh orang-orang di zamannya. Nah, saudara yang kekasih, sekarang saya ingin membaca Matius pasalnya yang ke-24 ayat 37. Kita pergi secara cepat ke Matius 24. Saya pikir saudara sangat familiar dengan ayat ini. Matius 24 ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ini perkataan Yesus sendiri. Yesus menghubungkan 2 event. Peristiwa air bah dan peristiwa datangnya anak manusia kedua kali, datangnya Yesus yang kedua kali. Apa yang Yesus bandingkan di sana?
peristiwa di zaman Nuh. Apa yang terjadi di zaman Nuh? Orang-orang di zaman ini menolak pekabaran Nuh, menganggap apa yang Nuh katakan tidaklah masuk di akal, bertolak belakang atau bertentangan dengan ilmu alam, bertentangan dengan kenyataan yang ada waktu itu, karena memang belum tidak ada hujan, tidak ada rekor sejarah mengatakan tidak ada hujan turun dari langit. Jadi semua orang mengolok-olok. Apakah ini akan terulang kalau begitu di akhir zaman? Absolutely. Pekabaran Allah, kebenaran yang diberitakan kepada dunia akan ditertawakan orang, akan diolok-olok oleh orang, akan dianggap tidak masuk di akal, akan dianggap bertentangan dengan suara mayoritas. Tetapi sudah yang kekasih, kalau Nuh memiliki iman, umat Tuhan di akhir zaman juga akan memiliki iman yang sama seperti Nuh. Mereka akan mengikuti perintah Allah seperti yang Nuh lakukan. Maukah saudara beriman kepada Tuhan meski dunia menertawakan saudara? Saya berdoa, saya mengundang saudara, marilah kita taat kepada Allah. Karena peristiwa di zaman Nuh akan terulang lagi di zaman kita sebelum Yesus datang. Marilah kita menjadi seperti Nuh, percaya 100% kepada apa yang Allah katakan, firman Allah dalam Alkitab, dan tidak mempercayai apa kata manusia. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.